Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Noto Fauzi. Saya mahasiswa dari Poltekkes Semarang, jurusan D3 Gizi. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang gizi seimbang dalam produktivitas kerja. Gizi seimbang itu artinya adalah asupan yang kita konsumsi tidak melebihi atau kurang dari kebutuhan yang kita perlukan dalam sehari. Jika kita mengalami kekurangan zat gizi, contoh sederhana yang dapat kita rasakan secara langsung adalah tubuh akan merasa lebih menjadi lemah, letih, lesu, dan tidak bersemangat ketika di siang harinya atau ketika bekerja mendapat aktivitas yang lebih berat dari biasanya. Dan jika kita mengalami gizi yang berlebih, tubuh kita pasti tidak dapat menampung semua asupan yang kita konsumsi dalam sehari itu. Apalagi jika konsumsi itu menjadi kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Masalah gizi pada dewasa sering terjadi, yaitu kelebihan zat gizi. Yang pertama yaitu diabetes. Diabetes sering terjadi pada orang yang mengalami obesitas, tetapi tidak juga menutup kemungkinan orang yang berpostur tubuh normal dapat terkena diabetes. Masalah diabetes itu sendiri memiliki beberapa faktor penyebabnya, antara lain nutrisi yang tidak seimbang, sering mengkonsumsi karbohidrat sederhana yang mudah diserap tubuh, tetapi orang tersebut kurang melakukan aktivitas fisik. Kemudian mengkonsumsi minuman yang disertai pemanis buatan, itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes itu sendiri. Untuk mengurangi resiko diabetes, ada beberapa cara, antara lain menghindari stres, istirahat yang cukup, dan tidak merokok serta mengkonsumsi alkohol. Kemudian juga harus menghindari dari polutan, karena polutan itu sendiri adalah salah satu radikal bebas. Jika kita sering terpapar radikal bebas, tubuh kita akan mengalami penurunan fungsi jaringan dan fungsi organ tubuh. Yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi adalah masalah gizi berlebih yang terjadi karena konsumsi natrium yang sangat tinggi. Batas konsumsi natrium itu antara lain 1000 sampai 3000 mg per hari. Jika seseorang mengkonsumsi natrium yang terlalu tinggi, maka pemompaan darah ke seluruh tubuh itu makin lebih cepat. Dan natrium itu sendiri kita dapatkan tidak hanya dari garam saja, tetapi dari makanan yang diawetkan itu mengandung banyak natrium, apalagi yang dijual di supermarket, minimarket seperti kornet, sosis, snack ringan, itu mengandung sangat tinggi natrium dan mie instan. Yang ketiga yaitu penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Kedua penyakit ini memiliki masalah yang sama, yaitu mengalami penyumbatan lemak yang berada di pembuluh darah. Perbedaan kedua penyakit ini yaitu jika penyakit jantung koroner mengalami penyumbatan pembuluh darah pada area sekitar jantung, dan sedangkan aterosklerosis mengalami penyumbatan pembuluh darah di luar sekitar area jantung. Cara menghindari kedua penyakit ini yaitu dengan mengurangi konsumsi lemak yang berlebih seperti gorengan, yang kemudian makanan yang bersantan itu perlu dikurangi, dan meningkatkan lemak yang tidak jenuh untuk dikonsumsi seperti lemak ikan, lemak minyak bunga matahari, minyak wijen, minyak zaitun. Itu adalah contoh minyak yang tidak jenuh. Fungsi minyak yang tidak jenuh itu untuk menstabilkan minyak yang lemak atau minyak yang jenuh pada pembuluh darah, sehingga dapat terangkut dan bersih dari pembuluh darah itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu pasti sering mendengar penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang ataupun dapat ditularkan dari virus, bakteri yang tersebar di lingkungan kita. Tetapi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang terjadi karena penurunan fungsi organ atau fungsi jaringan pada tubuh kita akibat dari pola hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak teratur. Klasifikasi
penyakit tidak menular itu ada beberapa macam. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu ada diabetes, jantung koroner, hipertensi, dan aterosklerosis. Untuk mengendalikan penyakit tidak menular, kita dapat menerapkan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat ini bisa disebut dengan panduan umum gizi seimbang yang sudah digiatkan oleh Kemenkes sudah sejak lama. Nah, yang pertama itu yaitu syukuri dan nikmati aneka-ragaman makanan. Cara mensyukuri keanekaragaman itu dengan tidak memilih makanan yang hanya disukai saja, tapi semua jenis makanan yang tidak disukai itu memiliki manfaat yang tinggi juga. Yang perlu kita tekankan di sini yaitu makanan yang sehat ataupun makanan yang nikmat, tidak perlu makanan yang mahal. Kita bisa menggantinya dengan makanan yang lebih murah, seperti contohnya, jika lauk pauk itu kita membutuhkan proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi itu dapat kita ambil dari daging sapi. Ketika kita tidak dapat memperoleh daging sapi karena harganya yang tinggi, kita dapat menggantinya dengan ikan ataupun telur. Yang kedua, banyak makanan sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ini mengandung vitamin dan mineral yang tinggi. Vitamin dan mineral ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang berada di sekitar kita, terutama kita yang tinggal di perkotaan. Di perkotaan ini kita sering berhadapan dengan radikal bebas seperti asap rokok, polutan kendaraan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu banyak mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Lauk pauk yang disebutkan bukan berarti kerupuk, tetapi lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Lauk pauk hewani ini ada bermacam-macam. Kita bisa mengambil salah satu dari mereka, yaitu ada daging sapi, ada daging dari unggas-unggas seperti daging burung, daging ayam, daging bebek, dan masih banyak lagi. Kemudian ada ikan, telur, dan banyak olahan yang berasal dari hewani yang bisa kita ambil proteinnya. Kemudian untuk lauk nabati kita biasa temui yaitu tempe, tahu, dan oncom. Tetapi kita bisa mengambil protein itu dari jenis makan lainnya seperti cari kacang kedelai, bubur kacang hijau, atau dibuat menjadi sari kacang hijau. Yang keempat yaitu membiasakan mengkonsumsi aneka-ragaman makanan pokok. Makanan pokok yang kita ketahui sangat banyak, tetapi orang Indonesia sering mengkonsumsi hanya nasi saja. Walaupun masih banyak makanan pokok lainnya yang jarang orang konsumsi, yaitu ada roti, umbi-umbian seperti singkong, kemudian kentang, pasta, kemudian ada jagung juga. Nah, fungsi kita mengetahui banyak jenis makanan pokok, makanan hewani, makanan nabati itu untuk saling melengkapi. Tidak ada makanan yang terbaik, tetapi juga tidak ada makanan yang terburuk. Mereka hadir saling melengkapi, makanya kita sering menggiatkan untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Jika hanya ada makanan yang terbaik, maka kita tidak perlu menerapkan gizi seimbang, hanya makan itu saja. Itulah sebabnya kita melakukan gizi seimbang. Yang kelima, yaitu membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Nah, 3 jenis bahan makanan tersebut pasti akan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sebelumnya itu, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular. Jika kita mengkonsumsi gula yang berlebih sehingga tubuh kita tidak dapat memetabolisme gula itu dan tidak dapat menyimpan dalam tubuh, maka gula itu akan menyebar ke seluruh tubuh dan dapat menurunkan fungsi organ tubuh dan fungsi jaringan pada tubuh kita yang disebabkan menjadi diabetes itu. Kemudian yang keenam, membiasakan sarapan. Sarapan itu sangat penting karena sarapan itu salah satu kebutuhan dari kita 25% itu kita cukupi dari sarapan. Jika kita tidak sarapan, maka kita pasti akan merasa lapar di siang harinya, sehingga
ketika kita makan siang, kita pasti akan makan dengan sangat banyak dan menjadi berlebihan. Itulah kenapa kita harus sarapan. Yang ketujuh, membiasakan mengkonsumsi air putih yang cukup. Air putih itu sangat penting dalam tubuh kita karena tubuh kita mengandung air sebesar 90%. Kita harus bersyukur kita dapat mengkonsumsi air putih dengan mudah. Di saudara kita yang berada di daerah timur ataupun di Afrika, mereka kesulitan mencari air bersih untuk diminum. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makanan selama seminggu, tetapi manusia tidak bisa bertahan hidup dengan air putih hanya kurang dari 2 hari. Itulah sebabnya mengapa air putih itu sangat penting. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Percuma saja kita sudah menyiapkan makanan yang bergizi tetapi kebersihan tubuh kita tidak dijaga, maka kita sama saja tetap memasukkan kuman kepada tubuh kita. Oleh karena itu kita harus membersihkan tangan atau mencuci tangan kita dengan air bersih yang mengalir. Walaupun kita mengkonsumsi makanan menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, tetapi kita tetap harus menjaga kebersihan tangan kita. Yang ke-10, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, menjaga kebersihan, kita juga harus melakukan aktivitas fisik untuk metabolisme makanan yang kita konsumsi, sehingga metabolisme tersebut dapat menjaga jaringan dan organ tubuh kita. Kemudian harus melihat label saat membeli makanan atau produk yang dalam kemasan. Bacaan label tersebut tidak sebatas hanya pada tanggal kadaluarsa, tetapi juga izin dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM. Kebutuhan gizi usia dewasa. Kebutuhan gizi usia dewasa itu tergantung pada usia dan aktivitas yang dilakukan. Semakin tinggi aktivitasnya, semakin tinggi pula energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah, pada kebutuhan gizi dewasa pria dan wanita memang berbeda. Energi yang dibutuhkan seorang pria lebih tinggi daripada wanita. Pada pria, energi yang dibutuhkan dalam sehari yaitu 2550 kilokalori, sedangkan wanita 2150. Protein yang dibutuhkan pria juga lebih tinggi, yaitu 65 gram, sedangkan wanita hanya 60 gram. Lemak, pria membutuhkan 70 gram lemak, sedangkan wanita 60 gram. Karbohidrat 415 gram, sedangkan wanita 340 gram. Kebutuhan gizi di atas tersebut adalah kebutuhan gizi dewasa pada usia 30 sampai dengan 49 tahun berdasarkan AKG. Nah, berikut adalah anjuran porsi yang diperuntukkan untuk usia umur 30 sampai 49 tahun. Dengan bahan makanan berikut, yang pertama adalah makanan pokok. Untuk laki-laki mengkonsumsi 7 penukar dan perempuan 4 penukar. Satu penukar bahan makanan pokok ini bermacam-macam. Jika dibandingkan satu nasi atau 100 gram nasi setara dengan 3 lembar roti tawar, dan masih banyak lagi perbandingannya. Yang kita butuhkan hanyalah energi yang sama untuk disetarakan. Kemudian untuk sayur, buah, lauk pauk hewani nabati, kemudian susu, minyak, gula, kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam pemorsiannya sama, yaitu pada sayur laki-laki dan perempuan yaitu 3 porsi. Satu porsinya yaitu 100 gram. 100 gram jika kita biasa melihat itu sebanyak 1 mangkok sayur. Sedangkan buah 100 gram. Satu porsinya 100 gram untuk laki-laki dan perempuan.
jumlah yang porsi dibutuhkan sama, yaitu 5 penukar. Tempe dan tahu, yaitu yang termasuk atau masuk ke dalam lauk pauk nabati, membutuhkan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu 3 porsi. Kemudian lauk pauk hewani. Lauk pauk hewani sendiri juga memiliki porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu 3 porsi. Sedangkan minyak juga memiliki porsi yang sama laki-laki dan perempuan, yaitu 6 porsi atau 6 penukar. Gula memiliki porsi yang sama juga antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2 penukar, 1 penukar gula, yaitu 1 sendok makan. Pasti Bapak Ibu sering melihat slogan-slogan, apa itu isi piringku. Isi piringku itu adalah pedoman dalam menata makanan atau acuan digunakan pada sajian makanan, baik itu makan pada sarapan, makan siang, dan makan malam. Yang pertama yang terdapat pada isi piringku itu yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu sebesar setengah 2/3 dari setengah bagian piring. Ya, makanan pokok itu ada macam-macam. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada nasi, roti, umbi-umbian, mie, makaroni, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Fungsi makanan pokok itu ya adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat berfungsi adalah sebagai sumber tenaga atau sumber energi yang diolah langsung oleh tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk energi. Jika kita berlebihan dalam sumber karbohidrat ini, maka tubuh kita akan mengalami penurunan fungsi yang kemudian menjadi diabetes seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Anjuran konsumsi makanan pokok sudah saya jelaskan di tabel yang sebelumnya tadi, yaitu 7 penukar untuk laki-laki dan 4 penukar untuk perempuan. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk di sini ditata 1/3 dari setengah bagian piring. Lauk pauk ada lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Sebaiknya jika memungkinkan untuk menyajikan dua jenis lauk pauk, sebaiknya lebih digunakan 2 jenis lauk pauk itu. Tetapi jika tidak bisa memenuhinya, hanya salah satu tidak apa-apa, karena fungsinya adalah sebagai sumber protein, yaitu sumber zat atau disebut lain zat pembangun. Jika sel-sel tubuh yang rusak, maka segera akan diganti tersebut menggunakan protein yang diolah menjadi asam amino, baru menjadi jaringan otot yang rusak tersebut. Kemudian buah-buahan itu 1/3 dari setengah piring makanku juga. Itu berfungsi untuk mendapatkan vitamin dan mineral, untuk menangkal radikal bebas yang kita hadapi di lingkungan kita, terutama di daerah kotaan yang sudah saya jelaskan juga di sebelumnya. Anjuran konsumsi buah sendiri itu hanya 100 gram dalam 1 porsi, tapi dalam seharinya kita mengkonsumsi buah itu 5 porsi. Sayur-sayuran itu juga berfungsi untuk diambil vitamin dan mineralnya. Sayuran ini dalam piring makanku berisi 2/3 dari setengah bagian piring. Ya, fungsi sayur memang sama seperti buah, tetapi kita tidak boleh memperhatikan salah satu dari mereka, karena seperti tadi, makanan itu memiliki kelebihannya masing-masing. Maka kita tidak boleh mengurangi. Jika kita bisa melengkapi, kita harus lengkap. Dan pada sayuran ini juga
memiliki tinggi serat. Rata-rata sayuran memiliki tinggi serat. Serat tersebut berfungsi untuk melancarkan buang air besar atau dapat juga membersihkan saluran pencernaan yang sudah, jika kita sering makan makanan yang berat-berat, kita harus membersihkannya dengan sayuran-sayuran tersebut supaya organ pencernaan kita menjadi sehat. Nah, bagaimana sih pola makan yang sehat pada usia 30-49 tahun? Pola makan yang sehat itu sebenarnya mudah, tetapi sulit untuk orang mengimplementasikan pada kegiatan sehari-hari. Yang pertama yaitu banyak konsumsi buah dan sayur karena mengandung antioksidan, kemudian mengkonsumsi air putih 8 gelas sehari, kemudian melakukan aktivitas fisik, membatasi penggunaan gula, juga membatasi penggunaan minyak atau lemak dan garam. Memang masalah yang dihadapi untuk usia 30-49 tahun itu lebih ke masalah gizi berlebih, karena mudah untuk membeli makanan yang disukai, kemudian sudah berpenghasilan juga. Nah, itu harus hati-hati dalam memilih makanan tersebut. Jika kita tidak membiasakan makan hidup sehat atau pola hidup sehat, maka tubuh juga akan menurun fungsi organ dan fungsi jaringannya. Nah, anjuran pola makan yang baik itu 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. 3 kali makan besar itu yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Sedangkan selingannya itu snack pagi, siang, dan malam. Tetap boleh juga snack 2 kali ataupun 3 kali, tergantung kegiatan yang dilakukan. Jika kegiatannya berat, kita bisa menggunakan snack 3 kali dalam sehari. Jika kegiatan kita tidak terlalu berat, kita hanya menggunakan 2 kali snack, tidak apa-apa. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari, sarapan itu menyumbang 20% atau 25% kebutuhan dalam sehari, sedangkan snack hanya mengandung 10% kebutuhan yang diperlukan dalam sehari. Contoh makanan pada sarapan atau makan pagi itu adalah makanan yang mudah disajikan dan cepat untuk dikonsumsi, karena berhubung dengan waktu kerja dan waktu penyiapannya. Ini adalah beberapa contoh makanan pada sarapan yang diperuntukkan untuk sarapan, yaitu ada nasi goreng, sandwich, dan macam-macam sandwich lainnya. Nasi goreng sangat mudah dibuat karena hanya memerlukan waktu 10-15 menit saja dalam proses pemasakannya. Kemudian sandwich juga tidak perlu waktu yang lama. Kita juga bisa membuat sandwich itu sebagai bekal juga untuk dimakan waktu di kantor, atau dibuat bagikan temannya, karena kita sebagai contoh untuk membagikan temannya supaya ikut juga berperilaku hidup sehat. Itu sangat membantu. Kemudian untuk makan siang juga, jika bapak ibu membawa bekal, lebih baik menggunakan yang sedikit airnya saja agar mudah disiapkan saat berangkat kerja, karena air jika panas maka air tersebut akan susah untuk mendinginkannya lagi. Contoh makanannya itu yaitu ada menggunakan nasi putih, ayam goreng, kemudian tumis kangkung, kemudian ada telur balado. Mungkin itu contoh makanan yang mudah disiapkan. Nah, untuk makan malam, ibu atau bapak bisa menggunakan makanan yang lebih bervariasi lagi, seperti steak itu tidak harus steak daging sapi, tetapi bisa gunakan steak daging ayam dengan
Makanan pokoknya menggunakan kentang, dan sayurnya seperti wortel yang dipotong-potong itu lebih bervariasi, tidak hanya nasi terus ketika setiap hari. Jadi tadi sudah dicontohkan menggunakan roti, kemudian nasi, dan menggunakan makan pokok lainnya seperti kentang. Kemudian bisa juga pada makan malam Bapak Ibu menggunakan sop ayam. Nah, itu sangat mudah juga digunakan dan sangat tepat dibuat untuk makan malam. Nah, untuk snacknya Bapak Ibu bisa memvariasikan dengan buah, karena buah memiliki volume yang besar. Nah, jika kita tidak memungkinkan untuk mengkonsumsinya dengan setelah makan atau sebelum makan, kita bisa mengkonsumsinya dibuat untuk snack. Contoh snack yang menggunakan bahan buah itu seperti puding buah naga, puding mangga, kemudian masih banyak puding lainnya yang divariasikan, tidak hanya satu puding saja. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menggunakan jus dan kemudian dibuat es krim. Itu lebih bervariasi, tapi juga jangan menggunakan terlalu banyak gula untuk ditambahkan kepada makanan yang disajikan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.